Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Agro Eksperimen. Nah, kali ini kita mau bahas tentang perawatan mesin. Nah, jadi kita mau bahas perawatan mesin tentang oli khususnya. Nah, jadi apa akibatnya kalau mesin sering telat ganti oli, atau ya intinya mungkin perawatan seperti olinya itu sering telat ya. Nah, jadi ya, ini kebetulan bongkar vario lagi, cuma ini kan standar, posisi motor standar ya. Nah, jadi motor ini kilometernya itu udah sekitaran 95.000 km, atau bisa dibilang kurang dikit lagi udah balik ke 0 kilometernya. Nah, itu udah kilometer yang lumayan tinggi banget ya termasuknya. Nah, jadi ini ya mesinnya termasuk mesin capek ya. Nah, jadi belum pernah dibongkar dari baru. Nah, jadi ini kondisi pistonnya. Nah, itu kalau posisi piston, kondisi piston di bagian atas ini termasuk ini bagus karena keraknya hanya dikit. Nah, untuk bagian bodi piston juga masih lumayan bagus. Nah, untuk blok piston ini kondisinya, nah ini nggak bagus. Nah, jadi ada semacam kayak itu apa, kayak ada kerak-kerak gitu. Ini sepertinya pernah kemasukan air atau mungkin pernah kena banjir. Nah, jadi kalau kena banjir sekalipun mesinnya nggak sampai water hammer, nah itu pasti ada meninggalkan bekas kayak bekas karat gitu dia di situ. Nah, itu. Nah, ini bisa bikin korosi, juga bisa bikin motor jadi ngebul. Karena kalau linernya ini korosi, dia pasti ya tentu kan ngobos ya untuk kompresinya. Jadi ini kita bahas motor standar aja ya. Sementara. Nah, jadi ini akibatnya kalau motor jarang ganti oli itu. Nah, meskipun olinya nggak sampai habis, nah dia meninggalkan bekas kayak gini. Nah, jadi bekasnya warnanya coklat kayak gini, kayak tambang emas. Nah, ini akibatnya kalau ganti olinya seingatnya aja. Nah, tapi ini motor termasuk bandel. Kenapa bandel? Jadi meskipun telat ganti oli, tapi motor jenis kayak Vario ini, nah itu meskipun telat ganti oli, dia olinya itu cenderung masih tetap utuh atau nggak gampang susut alias nggak pamper oli. Nah, jadi ya ini salah satu kelebihan Vario, mesinnya kalau standar badak banget ya, termasuknya untuk oli dibanding kayak Beat. Nah, kalau Beat karena non radiator, jadi kalau misal sebulan 2 bulan pasti dia susut olinya. Kalau Vario termasuknya dia utuh. Nah, ini warnanya gear ini aslinya itu warnanya kayak bening ya, kayak kuning muda gitu. Nah, ini warnanya jadi coklat tua. Nah, ini olinya berkerak. Nah, jadi warnanya yang asli kayak gini. Nah, jadi mesinnya kalau mesin udah berkerak kayak gini, nah itu diganti oli baru, itu ditap lagi pasti cepat kotor olinya, karena mesinnya udah berkerak, olinya udah lengket yang oli lama. Nah, kita buka di sini ya, ada tambang emasnya. Nah, jadi ini aslinya warnanya harusnya kayak gini kalau mesin itu bersih. Nah, karena ini mesinnya udah lama, nah jadi kayak tambang emas. Nah, kayak gini, kotor banget ya. Nah, untuk membersihkan mesin seperti ini tuh ya nggak gampang juga. Kalau pengen bersih harus pakai carbo cleaner, tuh harus habis banyak. Nah, ini jadi tambang emas. Nah, cuma kalau misal olinya itu pakai yang lumayan mahal, mungkin yang per liternya di atas 60.000, mungkin resiko kayak mesin berkerak kayak gini itu lebih minimal. Cuma semahal apapun oli, kalau gantinya itu sering telat atau mungkin di atas 5.000 kilo, nah itu udah pasti kayak gini sih. Nah, biasanya kalau saya ganti per 2.000-3.000 kilo itu udah pol. Kalau mesin normal 2.000 kilo atau 1.500 kilo, tapi kalau mesin misal santai dalam kota
Nah, itu bisa 3000 kilo lah. Nah, ini bisa dilihat kerak olinya. Nah, kayak gini. Sampai apa ya? Sampai menutup giring kerak olinya. Nah, kayak gini. Jadi olinya itu macam mengendap atau semacam kayak selut gitu loh. Nah, ya begini mesin kalau olinya kurang diperhatikan ya. Nah, ini masih bagus termasuknya, karena kalau mesin yang olinya itu sampai udah olinya telat, terus olinya itu sampai kurang atau olinya sampai kering, nah itu boring kayak gini bisa baret parah. Nah, kalau ini termasuknya karena olinya itu masih, cuma olinya jarang diganti kayak gitu loh. Nah, jadi efeknya ya meninggalkan bekas kayak gini, apalagi di dalam situ, wah pasti kotor banget ya. Nah, jadi kalau yang olinya itu sampai habis atau sampai telat banget kan sampai habis ya, bisa habis. Nah, itu bagian sininya pasti dia baret. Kalau ini termasuknya ini bagus, cuma ya itu tadi olinya kurang sering diganti. Jadi termasuknya ini mesin bandel karena olinya jarang diganti, tapi olinya untuk volume olinya itu masih cukup, nggak gampang susut. Nah, ini untuk kondisi ruang bakarnya. Nah, keraknya kayak gitu. Nah, ini kalau keraknya ini banyak juga bisa menurunkan performa. Jadi mesinnya jadi kurang bertenaga. Atau bisa juga klepnya itu bocor. Nah, oke, mungkin itu aja informasinya untuk kali ini ya. Semoga ada manfaatnya. Nah, jadi usahakan rawat kendaraan sesuai aturan. Nah, biasanya kalau air radiator yang jelek ya, ini termasuknya ini air radiatornya bagus. Nah, jadi kalau air radiatornya itu jelek di bagian blok sini, di dalam ruangan ini pasti dia kayak karat warnanya kalau air radiatornya jelek. Nah, ini air radiatornya ini termasuk bagus karena nggak ada karatnya. Jadi biasanya bagian sini juga berkarat. Nah, itu biasanya air radiatornya pakai air kran. Nah, tapi kalau air radiator yang bagus, dia nggak meninggalkan karat di dalamnya, tetap bersih. Nah, biasanya di sini juga berkarat kalau air radiatornya air kran. Nah, jadi air radiator itu sebenarnya itu bisa pakai air aqua atau air kran, tapi ya untuk efek jangka panjangnya pasti meninggalkan karat seperti itu. Nah, ini seret. Nah, jadi ini juga bisa bikin mesin performanya menurun ya, juga bisa piringnya rusak sampai kayak gitu kondisinya. Nah, oke, mungkin itu aja informasinya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.